Kisah sebatang pohon tentang memberi yang tak terlihat. Ada cinta yang tak banyak bicara. Ia tak bersuara, tak mengeluh, tetapi ia memberi hingga tak bersisa. Di sebuah desa yang sunyi, jauh dari bising kota, berdiri sebatang pohon besar. Memang pohonnya sudah tua, tetapi batangnya masih kokoh dan daun yang tak pernah berhenti menari bersama angin. Ia berdiri di sana, entah sejak kapan, tak berpindah, tak bertumbuh menjauh, hanya diam, tetapi ia hidup. Pohon itu tidak sekadar tumbuh, tetapi ia menjadi saksi waktu, saksi perubahan, saksi hidup, saksi cinta. Dan di bawah naungannya, dulu seorang anak laki-laki kecil sering bermain. Setiap pagi si anak datang dengan kaki telanjang dan tawa yang lepas. Ia berlari menuju pohon. Ia memanjat, berayun, bermain petak umpet dengan imajinasinya sendiri. Dan pohon itu tertawa dalam diam. Ia bahagia karena ia berguna. Terima kasih pohon, ucap si anak kecil itu suatu hari. Kau tempat bermain terbaik. Dan seperti cinta seorang ibu, pohon itu tak membalas dengan kata. Hanya angin yang berbisik di sela-sela daunnya. Datanglah kapanpun kau mau. Aku akan selalu ada. Waktu bergulir, anak kecil itu kian tumbuh. Rambutnya tak lagi berantakan oleh angin. Tetapi langkahnya menjadi lebih berat dan senyumannya pun mulai jarang. Suatu siang, ia datang kembali, tetapi tak lagi untuk bermain. Wajahnya penuh beban. Aku ingin sepeda, pohon, tetapi aku tak punya uang. Pohon itu pun terdiam. Ia tahu ia tak punya emas, tetapi ia punya buah. Ayo, petiklah buahku, jual, dan belilah sepeda yang kau mau itu. Lalu anak kecil itu memetik semuanya. Kemudian ia pun pergi. Dan untuk waktu yang sangat lama, ia tak pernah datang kembali. Tahun berlalu, anak itu kini kian menjadi pria muda. Dan tiba-tiba ia datang lagi, tetapi kali ini membawa rencana yang besar. Aku ingin bangun rumah, pohon, untuk hidupku yang lebih baik. Lagi-lagi pohon hanya menatapnya dalam diam. Cabang-cabangku masih kuat, dahan-dahanku pun masih kokoh. Ambillah, katanya dalam hati. Gunakanlah dahan dan rantingku, lalu buatlah rumahmu. Dan si pria muda itu pun menebang semuanya, satu persatu, dan tanpa sadar ia pun juga memotong kenangan masa kecilnya yang dulu begitu hangat. Tetapi pohon itu tetap terdiam, tetap memberi. Bertahun-tahun terus saja berlalu. Kini ia datang sebagai pria dewasa. Matanya lelah,
pundaknya berat. Aku ingin pergi jauh, pohon, meninggalkan semua ini, mencari arti hidup yang sebenarnya. Pohon kini sudah nyaris tak punya apa-apa, tetapi batangnya masih ada. Batang terakhir miliknya. Lagi-lagi ia tawarkan, "Tebanglah aku, jadikanlah aku perahumu untuk berlayar." Dan pria itu pun pergi meninggalkan Tunggul. Pohon itu kini hanya sisa. Tak ada lagi daun, tak ada lagi dahan, tak ada lagi batang. Ya, hanya Tunggul yang tersisa di tengah ladang yang sepi. Tetapi ia tidak menyesal, karena itulah yang ia tahu. Satu hal yang pasti, memberi. Musim berganti, tahun terus berlalu, waktu begitu cepat melesat bagaikan anak panah. Hingga suatu sore yang sunyi, seorang pria tua datang secara perlahan. Langkahnya mulai gontai. Matanya basah, wajahnya pun dipenuhi oleh kerutan waktu. Lalu ia pun duduk di atas Tunggul yang dulu pernah menjadi pohon. Dan untuk pertama kalinya ia tak meminta apa-apa. Ia hanya berkata, "Aku lelah, pohon, tak ada lagi tempat yang bisa kutuju." Dan meski tak lagi punya apa-apa, lagi-lagi pohon itu tetap saja memberi. Ya, ia memberikan tempatnya untuk beristirahat. Pohon itu tak pernah menuntut kembali. Ia hanya memberi hingga habis, hingga tak tersisa. Dan mungkin justru karena itulah ia abadi dalam ingatan. Karena hidup bukan soal seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa banyak yang kita beri dengan hati yang tulus, dengan diam. Dan di dunia ini, terkadang cinta terbesar bukanlah yang paling lantang suaranya, tetapi yang paling sabar dalam diamnya. Maka jadilah seperti pohon yang tak pernah lelah memberi meski tak diminta, yang tak pernah menyesal meski tak diingat. Karena sejatinya yang memberi tanpa pamrih akan selalu hidup dalam jiwa-jiwa orang yang tak pernah disentuhnya.